Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap sukacita sekalipun ibadah Minggu kita masih stay at home. Kita persiapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 5, Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anakmu Tuhan Yesus. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Tita yang kelima dan artinya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita,
terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah akan pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengar epistel untuk kita minggu ini yang diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Dia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu 3 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini yakni Minggu Jubilate, dengan topik Minggu bersoraklah bagi Tuhan. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan bersama Allah makin menyenangkan dan khusyuk, dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra dan bahagia. 3. Anak lahir. Senin 27 April 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Bapak Alex Christian Huta Barat, Ibu Christine Natalia Borusitanggang. Alamat Perum Pratama Indah Kebalen, Blok B nomor 1 Bekasi. Kiranya anak yang baru lahir bertumbuh di dalam kasih Kristus dan orang tua diberi hikmat bijaksana untuk mengasuhnya. 4. Berita duka cita. Minggu 26 April 2020 telah meninggal dunia Inang Situa Rosdiana Marbun Boru Situmorang, tutup umur 64 tahun, istri dari Bapak D. Marbun almarhum, alamat Jalan Telaga Bodas Raya, nomor 265, Perumnas 2 Bekasi, wilayah Galilea. Dimakamkan pada hari Selasa, 28 April 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan tabah dan penuh pengharapan akan kasih Kristus. 5. Persembahan persepuluhan. Hari ini kita akan menyampaikan persembahan persepuluhan. Kiranya persembahan kita dapat menopang kelangsungan kegiatan pelayanan di gereja kita. Tuhan kiranya tetap melimpahkan berkat-Nya kepada kita dan semua anggota keluarga. 6. Bersama melawan COVID-19. Dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, mari kita tanggap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tetap taat untuk diam di rumah, jaga jarak, perkuat imunitas tubuh, rajin cuci tangan, tetap memakai masker, apalagi kalau harus keluar rumah. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga, tetapi cuci tangan, pakaian direndam dan dicuci, dan langsung mandi. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring,
dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 7. Posko peduli penanganan COVID-19. Gereja kita telah membentuk posko peduli penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakoni. Sumbangan berupa uang tunai ditransfer ke rekening gereja, Bank Mandiri, dan sumbangan sembako berupa vitamin C dan E, hand sanitizer, masker, diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Sintua SWE Boru Sidabutar dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan. Sumbangan sudah lumayan banyak yang datang dan berharap akan terus berdatangan dan berlanjut. Mengingat pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan berakhir dengan pasti. Kita telah menyalurkan sumbangan 150 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar. 8. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan lainnya, sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberi sumbangan kepada posko peduli penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 9. Sumbangan. Gereja kita telah menerima 75 paket sembako dari serap aspirasi anggota DPR RI PDIP, yaitu Bapak Syukur Nababan. Kiranya sumbangan ini bermanfaat bagi jemaat yang sangat terdampak penanganan COVID-19. Demikian warta kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dikala kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, karena masih adanya pandemi COVID-19, kami bersatu hati menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada kami. Jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari wilayah kami, negara kami Indonesia, dan dari dunia ini, agar kami kembali dapat melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan berikanlah kekuatan dan ketulusan hati bagi para dokter, perawat, dan para medis lainnya yang saat ini bekerja keras melayani para pasien. Berikan juga kekuatan bagi para keluarga mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat dan bijaksana bagi mereka, agar mampu membuat kebijakan terbaik. Demikian juga bagi seluruh elemen bangsa kami, pemerintah, DPR, lembaga lain, serta seluruh rakyat Indonesia, agar sehat dalam menjalankan seluruh kebijakan yang telah digariskan pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kiranya Engkau mengetuk hati kami, terutama hati para donatur yang memberikan sebagian dari hartanya untuk disumbangkan dalam rangka membantu saudara-saudara kami yang berdampak langsung dari COVID-19 ini. Kami juga secara khusus berdoa kepada mereka yang mengalami sakit, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit, yang diisolasi, demikian juga yang dirawat atau isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka dan memberi kekuatan bagi keluarga yang merawatnya. Secara khusus ya Tuhan, bagi kami warga HKBP Perumnas 2 Bekasi, Tuhanlah senantiasa menjaga dan merawat kami, agar kami kuat menghadapi cobaan pandemi COVID-19 ini.
Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara kami yang baru Kau panggil Tuhan, yaitu Inang Situa Boru Situmorang. Kami mohon Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada semua keluarga yang ditinggal, dan penghiburan dari Tuhan ada pada keluarga tersebut. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kiranya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan kepada para pemimpin gereja kami secara struktural, mulai dari atas sampai ke bawah. Para hamba-Mu Tuhan, pendeta-pendeta kami, berilah kekuatan dan bijaksana untuk mengembalakan kami umat-Nya, sehingga mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Di atas segalanya itu Tuhan, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, dan tunjukkanlah kiranya mendengar seruan doa syafaat kami ini, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Jubilate, saya akan bacakan dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36, demikianlah isinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang dalam keadaan sakit parah hanya bisa terbaring di pembaringannya, dan dia berkata kepada pendetanya yang datang mengunjungi dia. Gadis kecil ini berkata kepada pendetanya,
Pak Pendeta, saya suka bermain dengan bintang. Gadis kecil ini harus terus berada di tempat tidurnya karena menderita kelainan tulang belakang yang parah. Dan dia meminta agar tempat tidurnya itu diletakkan sedemikian rupa sehingga dia dapat melihat langit dan memandangi bintang-bintang. Saya suka bermain dengan bintang. Saya sering terjaga di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi, katanya kepada sang pendeta. Dan saat itulah saya bermain dengan bintang-bintang. Pendeta bertanya kepadanya, bagaimana cara kamu dapat bermain dengan bintang-bintang? Gadis kecil ini menjawab, saya memilih satu bintang, lalu saya menunjuk satu bintang itu dan berkata, itu ibu. Saya menunjuk bintang yang lain dan saya berkata, itu ayah. Untuk setiap bintang, saya menyebutkan satu orang atau satu hal yang saya syukuri dalam hidup ini. Entah itu saudara-saudara saya, dokter saya, teman-teman saya, bahkan anjing saya. Dia terus menyebutkan berbagai macam hal sampai akhirnya dia berseru, tapi jumlah bintang di langit tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Pendeta itu menyimak dan pendeta itu mendapatkan pelajaran berharga dari seorang gadis kecil yang kondisinya sakit parah, hanya bisa terbaring, namun dari waktu ke waktu gadis kecil itu mengingat semua karunia Tuhan dengan penuh rasa syukur. Saya yang terkasih, rasa syukur diawali oleh ingatan akan hal-hal yang baik. Rasa syukur diawali oleh ingatan akan hal-hal yang baik. Nats kita dari kitab 1 Tawarik. Tawarik itu bisa diartikan sebagai sejarah hari-hari, the words of the days. Jadi ada catatan sejarah, kronikal, di setiap hari yang dilalui oleh umat. Daud sangat menyadari hal itu. Tabut perjanjian, tabut Allah atau juga disebut dengan tabut kesaksian yang berisikan loh batu ke-10 hukum Taurat, roti manna dan tongkat Harun. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, Daud melaksanakannya untuk membuat suatu tabut lalu ditaruh di dalam kemah kudus. Teks khotbah kita ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Sorak-sorai Daud dan umat Tuhan menyerukan di dalam teks kita ini, Tuhan itu Raja, Maulak Yehovah. Tuhan itu Raja atas segala bangsa. Tuhan itu Raja atas segenap alam semesta. Kalau disebut Tuhan itu Raja, kalau disebut dengan Maulak Yehovah, itu bisa diartikan dengan the existing one. Artinya yang sudah ada. Kalau disebut yang sudah ada itu berarti Tuhan Raja kekal. Raja yang memerintah. Segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Penghakiman Tuhan pun sungguh amat dahsyat. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dia pasti akan bersyukur. Dia pasti akan memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup bersama-sama dengan Allah itu akan membawa sorak-sorai, itu akan membawa syukur dan pujian. Bersama Tuhan pasti ingatan dan kesadaran kita akan selalu segar akan perbuatan dahsyat Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Sama seperti seorang gadis kecil yang sakit terbaring saja di tempat tidur.
Dia tidak fokus pada kelemahan fisik, dia tidak fokus pada keterbatasan geraknya untuk bermain keluar rumah seperti anak-anak kecil lainnya yang sehat. Namun ia fokus pada alam semesta ciptaan Tuhan melalui bintang-bintang, dan dia mengingat semua yang baik yang ada di sekelilingnya, sehingga jumlah bintang pun tak cukup untuk menyebut semua kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan bagaimana dengan saya? Masih ragukah kita akan kehadiran kebaikan Tuhan di situasi krisis, di situasi genting, terancam, pailit, duka cita, nestapa? Kebaikan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Kita lihat ayatnya yang ke-34 dalam teks kita. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada sebuah lagu, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Apa dikatakan? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lalu bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Itu berbeda dengan kebaikan manusia yang sering berubah-ubah. Kalau manusia kadang baik, kalau mereka itu cocok dengan kehendak hatinya, tapi akan berubah kalau mereka itu menyakiti hatinya. Namun kalau kebaikan Tuhan itu tetap selama-lamanya. Saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pengalaman hidup kita sebagai orang beriman pasti memampukan kita melihat karya perbuatan Tuhan di setiap persoalan hidup kita. Tuhan pasti ada, Tuhan hadir, Tuhan menunjukkan perbuatannya untuk menopang kita, menyelamatkan kita. Kita perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari tantangan-tantangan yang telah kita lalui. Pada waktu kita merasa tidak mampu menghadapinya, ternyata kita bisa melewati semua itu karena bersama Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Sungguh begitu indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup berjalan bersama Raja penguasa alam semesta. Saudara terkasih, tantangan tetap ada. Namun pastinya berbeda antara berjalan bersama Tuhan sebagai Raja dengan berjalan tanpa menjadikan Tuhan sebagai Raja ketika kita berhadapan dengan tantangan. Kita tahu di sekeliling kita bergema informasi tentang COVID, Corona, pandemi, semua yang bergema, semua yang terngiang, semua yang kita buka, informasi kita baca, semua berbicara tentang COVID dan COVID. Peperangan kita melawan COVID-19 dan salah satu senjata paling ampuh untuk melawannya melalui firman Tuhan adalah hidup penuh dengan jubilate, bersorak-sorak, memuji Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan itu baik, mengingat kebaikan Tuhan yang tak terhitung. Jangan hanya fokus pada COVID-nya, tapi fokuslah mengingat kebaikan Tuhan, mengingat penyelamatan Tuhan dalam Kristus Yesus yang menjadi Raja, Tuhan penebus, juru selamat kita. Kalau kita fokus pada kebaikan Tuhan, maka iman yang akan terbangun, lalu itu akan membangun imun pada fisik kita melawan kepungan musuh apapun juga. Saudara terkasih, coba sebentar kita membuka epistel kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21.
Kita buka lalu kita lihat apa yang tertulis di dalamnya. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 kita sudah diingatkan bahwa hari-hari ini adalah penuh dengan kejahatan, penuh dengan pergumulan. Sehingga hiduplah arif dan bijaksana. Jangan hidup dalam kebodohan supaya kita tetap diberdayakan menghadapi situasi berat ini. Terlebih situasi dampak pandemik COVID-19. Salah satu kearifan hidup adalah bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Cukupkah hanya dengan bersyukur bahwa Tuhan itu baik? Tidak cukup. Ketika kita berseru, ketika kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, lalu kita mentransfer kebaikan Tuhan dengan membawa kebaikan Tuhan itu menjadi kebaikan bagi bumi di mana kita tinggal, bagi makhluk ciptaan, terlebih bagi sesama kita yang sedang menderita. Disitulah kita benar-benar berjubilate dan memiliki kearifan hidup. Saya terinspirasi dari tulisan seorang pendeta, yaitu pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Dia menulis di dalam bukunya, hanya orang beriman yang bisa bernyanyi, berjubilate, bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang beriman. Tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam kronikel, dalam sejarah hari-hari di kehidupan kita, tidak mungkin kita dapat bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Tidak mungkin kita dapat berjubilate. Karena itu belajarlah selalu melihat setiap peristiwa apa yang sedang kita hadapi. Masing-masing kita lebih memahami dan mengetahuinya karena kita yang mengalaminya. Peristiwa pahitnya hidup, peristiwa duka cita, peristiwa karena kekurangan, karena keterbatasan, peristiwa termasuk pandemi COVID-19 ini dengan dampaknya yang universal, yang holistik dalam kehidupan kita. Belajarlah bahwa melihat setiap peristiwa itu dengan kacamata melihat Tuhan sedang menyatakan kasih dan penyelamatannya. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara yang terkasih di rumah kita masing-masing yang sedang beribadah pada saat ini untuk membuka ayat 36 di dalam nats kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-36. Kita boleh buka Alkitab kita. Saya akan membacakan ayat ini sampai kalimat maka seluruh umat mengatakan. Jadi ketika saya mengatakan atau membaca terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan, sampai di situ saya akan katakan, lalu Bapak Ibu saudara terkasih di rumah boleh dengan yakin, boleh dengan iman, boleh dengan semangat jubilate menyatakan atau mengatakan amin, pujilah Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu saudara terkasih? Ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan. Kita boleh sekali lagi dengan penuh semangat dan saya juga akan ikut bersama dengan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Raja yang merajai, yang berkuasa, yang memerintah di dalam kehidupan kami. Dan seluruh alam semesta berada di bawah kuasa pemerintahan Tuhan Raja.
Kristus Yesus benar adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat kami, penebus kami. Sehingga situasi yang bagaimanapun juga, bahkan situasi pahit, kami boleh mengingat sejarah hari-hari kami, perjalanan hidup kami menjadi sejarah keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang merajai, yang menguasai kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melihat bahwa Engkau berkarya, sehingga hidup kami di situasi yang bagaimanapun juga tetap mampu untuk berjubilate, bersorak-sorak, bersyukur dan menyatakan, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan adalah untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami percaya kepahitan hidup kami, penderitaan yang ada tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Terlebih situasi pandemik COVID-19 ini. Kami percaya di dalam iman semuanya akan berakhir dan berganti dengan sukacita yang lebih luar biasa lagi yang akan Tuhan anugerahkan buat kami. Berdayakan kami memiliki kearifan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk menyikapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang menjadi Raja selama-lamanya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan persepuluhan kita persiapkan dan kita serahkan di dalam ketulusan dan sukacita. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera.